Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini ingin memberikan gambaran SKB Capdosen Kemendikbud maupun Kemenak ya, maupun kementerian lain yang bersesuaian untuk etika dan tridharma. Bagaimana sih pemodelan soal di dalam SKB Capdosen Kemendikbud ya dan kementerian lainnya. Ini khusus untuk etika dan tridharma ya. Jadi teman-teman harus melihat apa sih yang menjadi bagaimana sih pemodelan soalnya dan karena tentunya ketika kita mengenal pemodelan soal untuk dari soal yang akan Bapak Ibu nanti dapatkan, tentunya itu memberikan gambaran wawasan pengetahuan dan bagaimana kita mempelajari, memberikan batasan di dalam bagaimana kita mempelajari satu aspek materi ya, supaya kita tidak terlalu luas dan mengarah pada model soal yang bakalan muncul di SKB Cap nanti. Nah, namun sebelum Uncle lanjut, teman-teman bisa subscribe channel ini, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi seputar CPNS dari Uncle Wira ya. Nah, coba kita lihat, jadi etika itu nanti dibagi menjadi atas etika dan tridharma ya. Tridharmanya itu tentunya dibagi menjadi tiga, ada dharma pengajaran, ada dharma penelitian, dan ada dharma pengabdian ya. Ah, nah, di dharma di etika sendiri, untuk etika teman-teman ya, jadi Uncle cocok saja langsung. Jadi untuk etika itu nanti model soalnya itu normatif ya, model soal normatif ya. Uh, di dalam menjawab ya, model jawaban normatif, sorry, yang menjadi normatif itu model jawaban ya. Uncle ulang dulu. Jadi model jawaban itu normatif. Nah, artinya apa? Tidak ada di sini untuk etika di sini, meski soalnya kasus, tetapi pemodelan jawabannya itu pasti normatif. Kenapa? Sebagai contoh misalnya, ketika teman-teman mempelajari kode etik ya, kode etik setiap kampus itu berbeda-beda, tetapi landasan utama dalam membuat kode etik itu harus berdasarkan Permen Nomor 44 Tahun 2024 di lampiran kedua tentang etika dosen ya, etika dosen dan etika perilaku. Nah, di dalam apa? Di dalam tentunya memilih jawaban harus normatif. Normatif artinya harus mengacu pada kebijakan atau aturan atau kode etik yang sudah diatur. Permasalahannya adalah kode etik setiap kampus itu beda-beda. Oleh karena itu, teman-teman harus memahami kode etik secara garis besar, kode etik secara garis besar yang dikeluarkan oleh kementerian. Nah, itulah yang menjadi dasar teman-teman. Jadi teman-teman bisa nanti permennya itu pelajari Permen 44 ya, tahun 2024. Itu di lampiran kedua ya, lampiran keduanya itu. Di situ ada, jadi teman-teman bisa menganalisis kasus materi yang ada di lampiran kedua itu. Nah, karena jawabannya normatif, artinya teman-teman harus punya pengetahuan tentang aturan-aturan terkait dengan etika, etika dosen, baik di dalamnya ada etika perilaku dan etika-etika yang berkaitan dengan profesi seorang dosen di dalam etika pengajaran kah, etika publikasi atau etika penelitian dan etika pengabdian. Nah, jadi di sini model soalnya kendati nanti soalnya adalah studi kasus, misalnya Pak Tono begini melakukan pelanggaran apa dan sebagainya, dia melanggar kode etika apa. Artinya jawabannya nanti normatif, ya. Tidak serta-merta ada kasus karena kapan kode etik ini tidak normatif jawabannya, semua orang punya asumsinya masing-masing, ya. Ah, jadi model jawaban di etika soal etika itu adalah normatif. Nah, tentunya meski soalnya baik normatif, model soalnya bisa normatif dan bisa kasus ya. Model soal itu model soal bisa normatif. Normatif artinya mengacu pada aturan-aturan atau kebijakan, bisa juga kasus ya, kasus. Tetapi perhatikan bahwa kendati soalnya normatif ataupun kasus, jawabannya itu selalu mengarah pada hal-hal yang sifatnya eh, diatur oleh kebijakan ya. Nah, kenapa? Karena kode etik itu harus berlaku umum untuk seluruh artinya soal yang naik bakalan di SKB itu dianggap bahwa kode etik itu harus berlaku umum. Nah, bukan kode etik di Universitas A, kode etik di Universitas B. Karena pada dasarnya mereka membuat kode etik itu harus merujuk pada kode etik yang dikeluarkan oleh kementerian. Jadi harus jawabannya normatif. Jadi untuk kode etik teman-teman bisa mempelajari etika-etika yang diatur di dalam kebijakan-kebijakan menteri ya.
Nggak boleh memberikan asumsi secara pribadi ya atau analisis eh, terhadap memberikan asumsi baru di dalam pilihan-pilihan jawaban karena itu juga dapat menyita waktu teman-teman. Itu untuk etika ya, etika. Jadi teman-teman cukup mempelajari etika-etika normatif yang dikeluarkan oleh kementerian. Jangan berlaku khusus ya karena itu kalau teman-teman mempelajari satu etika tertentu dari universitas tertentu, maka jadi kalau teman-teman dampaknya adalah tidak sama setiap etika itu berlaku. Jadi tetapi etika itu tidak boleh dikurangi atau apa paling tidak standar yang dikeluarkan oleh kementerian itu adalah standar minimal. Jadi kampus itu boleh menambahkan ya. Tetapi selalu kita menggunakan di dalam membuat soal itu selalu menggunakan standar minimalnya. Artinya ketika di bawahnya itu sudah dianggap melanggar ya. Nah, nah selanjutnya adalah jadi saya kasih taman sedikit, misalnya contoh saja, misalnya di dalam berpakaiannya, etika berpakaian, misalnya bagi dosen, mungkin di satu kampus eh, tidak memperbolehkan menggunakan celana jeans, tapi di kampus lain memperbolehkan. Intinya, tapi etika yang dimaksud dia dalam misalnya anggaplah etika perilakunya adalah kerapian, itu menjadi etika dasar. Tetapi apakah boleh di kampus tertentu nanti mewajibkan misalnya bercelana kain ataukah boleh di kampus lain boleh mengenakan jeans itu bergantung ya selama tidak berada di bawah standar minimal yang ditentukan oleh kementerian. Begitu maksud saya ya. Jadi model pilihannya itu model jawabannya itu harus yang normatif. Nah, selanjutnya saya hapus ya. Nah, selanjutnya ada di etika dharma pengajaran atau pendidikan ya. Nah, istilah lain dari pengajaran biasanya itu juga disebut dharma pendidikan atau pengajaran. Nah, di sini model soal ah, model soal itu model soal itu bisa dua, bisa normatif, normatif, bisa juga kasus, ya kasus. Nah, pertanyaannya, kalau normatif jawabannya bagaimana? Nah, normatif itu bisa contoh jawabannya kasus, model jawaban ya, sorry, agak kurang sehat ya. Jawaban itu, kalau normatif boleh kasus, jawabannya, boleh juga normatif ya, normatif. Jadi teman-teman cukup pelajari yang bagian-bagian ini. Kalau kasus, boleh juga normatif jawabannya, boleh kedua-duanya ya, boleh kasus, kasus ya. Ah. Apa contohnya misalnya normatif, soal yang normatif, kemudian jawabannya kasus. Nah, misalnya contoh. eh, di dalam misalnya dalam prinsip-prinsip penilaian ada 9 prinsip penilaian yang harus dipahami oleh seorang dosen di dalam memberikan penilaian terhadap mahasiswa. Nah, salah satu di antaranya adalah prinsip menyeluruh dan berkelanjutan. Di bawah ini adalah contoh kasus penerapan prinsip menyeluruh dan berkelanjutan adalah, nah contohnya pasti jawabannya adalah kasus karena yang dibawa yang diminta adalah penerapan. Walaupun soalnya tadi normatif, misalnya 9 prinsip penilaian itu normatif yang diatur di dalam kebijakan. Tetapi dia minta jawabannya kasus. Itu contoh daripada model soal normatif ke kasus, jawaban kasus ya. Nah, ada juga normatif, jawabannya normatif. Artinya apa? Misalnya, di dalam memberikan penilaian, seorang dosen harus mengacu pada prinsip-prinsip penilaian yang ditulis oleh kementerian. Ya, di bawah ini yang termasuk dengan prinsip-prinsip penilaian yang mengacu pada kebijakan adalah misalnya A, 1, 2, 3, B, 3, 4, 5 ya. Nanti ada pilihan-pilihannya. Nah, nanti kita yang terkait masalah 9 prinsip penilaian itu hanya contoh ya. Teman-teman bisa nanti asumsikan seperti apa. Itu hanya contoh kasus penilaian di dalam pembelajaran ya. Boleh juga nanti di pengajaran itu ada bagaimana menyusun RPS, kurikulum dan sebagainya. Ini saya ambil contoh yang sederhana supaya teman-teman bisa cepat memahami. Artinya tadi soalnya itu adalah normatif, mengatakan bahwa di dalam kebijakan terdapat 9 prinsip penilaian yang harus ditepati itu normatif ya. Jadi jawabannya tadi itu juga normatif karena kita diminta untuk prinsip penilaian di bawah ini yang termasuk 9 dari prinsip penilaian di bawah ini adalah misalnya 2, 3, dan 5. Itu normatif karena kita harus memilih jawabannya berdasarkan kebijakan juga apa yang ada di dalam kebijakan itu. Itu contoh soal untuk normatif ke normatif ya.
Nah, selanjutnya ada model kasus. Nah, di pengejaran itu dua. Ada model kasus. Nah, model kasus itu bisa jawabannya normatif juga bisa jawabannya kasus. Nah, kalau soalnya kasus, misalnya seperti ini, Pak Rinto memiliki mahasiswa, dia memiliki mahasiswanya memiliki hasil eh, belajar, misalnya hasil finalnya 90 misalnya. Tetapi anak tersebut eh, tidak memenuhi, misalnya pernah tidak mengikuti pembelajaran atau absen ya, ataukah sering datang terlambat. Nah, namun hasil finalnya itu bagus ya, berada di atas 95 misalnya. Nah, eh, untuk namun Pak Rinto tidak memberikan nilai A. Pak Rinto memberikan nilai B dan misalnya nilai B ya, tidak bukan nilai maksimal. Nah, prinsip yang diterapkan Pak Rino di dalam prinsip penilaian yang diterapkan Pak Rinto di dalam kasus tersebut adalah itu tadi misalnya, oh ternyata prinsip menyeluruh dan berkelanjutan. Artinya menyeluruh, dia tidak hanya dinilai dari sisi kognitif atau misalnya hasil finalnya saja ya, yang bergantung melihat pengetahuannya, tetapi juga dilihat dari sikap afektifnya. Ternyata sering terlambat. Jadi setelah diakumulasi jatuhlah di nilai B yang seharusnya 95 itu dapatnya A misalnya ya. Tetapi ternyata Parinto memberikan nilai B karena Parinto melihat juga sisi afektif dan sisi psikomotor misalnya. Sehingga dia tidak dapat B. Itu artinya apa? Prinsip yang diterapkan Pak Linto adalah menyeluruh dan berkelanjutan. Nah, itu jawabannya normatif itu karena itu diatur dalam kebijakan ya, ada di dalam prinsip-prinsip penilaian. Tetapi soalnya kasus diberikan kasus ya seperti itu. Nah, biasa juga itu soalnya adalah kasus ke kasus ya. Nah, misalnya apa itu kasus ke kasus? Kasus ke kasus itu adalah soalnya kasus seperti Parinto tadi. Nah, misalnya tindakan langkah yang dilakukan Parinto itu menunjukkan misalnya apa penerapan dari apa. Misalnya dianalisis lah dari soal normatif itu di dalam bentuk kasus juga ya. Nah, jadi begitu. Jadi kalau jawabannya di pengajaran itu bisa jadi jawabannya kasus juga apa? Soalnya kasus, jawabannya kasus. Itu untuk pengajaran ya. Jadi teman-teman sisa pelajari nanti prinsip-prinsip penilaian. Tetap harus belajar pada persoalan yang normatif, tetapi nanti model soalnya sudah dipahami. Lantas materi apa yang harus dipelajari untuk pengajaran? Ya banyak ya, tentunya ya. Ada beberapa di antaranya ada prinsip penilaian, ada penyusunan kurikulum, RPS dan sebagainya. Eh, bagaimana model-model pembelajaran, kemudian dan bagaimana menghadapi siswa yang heterogen, misalnya itu kasus ke kasus ya. Nah, itu di dalam eh, misalnya ada sebuah kelas memiliki mahasiswa yang heterogen. Misalnya di dalam mengajar situ apa yang harus dilakukan Pak Rinto? Oke, misalnya Pak Rinto di pertemuan awal harus membagikan angket tentang karakteristik gaya belajar mahasiswa untuk menentukan model pembelajaran apa yang akan diterima. Itu kasus. Soalnya juga kasus. Itu yang dimaksud dengan model untuk soal kasus, jawaban kasus dan kasus ya. Oke. Selanjutnya eh, ada di Dharma penelitian. Nah, kalau di Dharma penelitian itu teman-teman harus hati-hati ya. Kalau di Dharma penelitian, ah, ini banyak soalnya kasus. Saya langsung saja ke poin bagaimana soal-soalnya. Ini banyak soalnya kasus, ya. Kasus jawabannya kasus juga, ya. Kasusnya itu harus membutuhkan analisis. Ah, analisis ya. Maksudnya proses untuk menemukan jawaban itu butuh namanya analisis. Apa itu? Misalnya, biasanya di sini bentuk soal Darma penelitian adalah disajikan sebuah masalah di sebuah desa ataukah di sebuah kondisi wilayah di sebuah desa. Kemudian kita diminta kira judul yang cocok adalah judul itu butuh analisis untuk menentukan judul yang tepat ya berdasarkan kasus itu. Tapi ingat teman-teman, judul penelitian itu berbeda dengan judul pengabdian. Biasanya judul-judul penelitian itu adalah penerapan, pengembangan. Kalau judul pengabdian itu rata-rata biasanya pelatihan ya, gitu. Jadi di sini
teman-teman harus paham ya, biasanya kasusnya seperti itu, lebih banyak seperti itu ya. Diceritakan sebuah masalah dalam satu daerah, kemudian kita kira-kira jika ingin dibuatkan penelitian, rumusan masalah yang cocok adalah apa? Atau latar belakang yang melatar belakangi masalah ini yang tepat di dalam sebuah penelitian apa? Ataukah metodologi yang cocok untuk menggambarkan penelitian ini apa? Nah, jadi teman-teman harus pelajari cara cara menentukan judul ya, menentukan judul penelitian, kemudian apalagi rumusan masalah ya, kemudian metodologi ya, metodologi misalnya, metodologi. Nah, ini biasanya yang ditanyakan rumusan masalah, metodologi jenis penelitiannya apa yang cocok. Nah, gitu. Misalnya saja saya kasih kasus ya. Misalnya ada satu daerah, misalnya selama ini dia menjual ikannya, memiliki hasil panen tangkapan ikan yang melimpah. Namun selama ini dia hanya menjual ikannya ke pengepul secara langsung. Nah, kalau ini mau dibikinkan penelitian itu judul penelitiannya apa yang cocok? Berarti kita larinya ke penelitian-penelitian pengembangan pengembangan website, misalnya pengembangan metode bisnis digital ya, atau ke apa dan sebagainya. Ah, jadi dia lemah di dalam pemasaran tadi ya. Jadi banyak teman-teman nanti analisis berdasarkan pilihan-pilihan yang disajikan ya. Rumusan masalahnya apa ya? Bagaimana misalnya bagaimana model metode model bisnis yang eh, tepat untuk model bisnis digital yang tepat, yang valid ya, yang praktis, yang efektif misalnya ya. Biasanya kalau pengembangan itu diukur tiga: kevalidannya, kepraktisannya, dan keefektifannya. Misalnya metodologinya apa, jenis penelitiannya penelitian R&D misalnya ya. Gitu. Nah, banyak lah teman-teman nanti bisa analisis sendiri ya, bisa dipelajari. Nah, itu untuk kasus ya, untuk biasa juga di dalam Dharma penelitian itu eh, ada judul, kemudian kita disuruh menentukan rumusan masalah. Ada judul, biasa kita disuruh menentukan latar belakang yang tepat ya, tetapi latar belakangnya biasa berapa kalimat saja ya. Berapa satu atau dua kalimat misalnya. Jadi langsung poin inti. Jadi apa sih yang melatar belakangnya ya? Tapi lebih banyak biasa di penelitian itu soal itu tadi, kasus, kemudian biasa disuruh judul yang tepat ya di dalam metodologi. Teman-teman bisa pelajari ini ya. Ingat kalau judul penelitian itu lebih banyak mengkaji tentang kayak model-model judulnya itu dia diawali dengan kata pengembangan, misalnya penerapan atau pengaruh ya. Nah, kemudian kalau judul-judul pelatihan biasanya pengabdian itu lebih banyak ke pelatihan misalnya. Kalau penelitian itu biasanya risetnya itu diuji coba. Kalau uji coba artinya kita uji dulu apakah berhasil atau tidak. Kalau pengabdian itu memberikan dampak langsung, bersentuhan langsung dengan masyarakat, misalnya memberi perintah langsung. Jadi manfaatnya itu langsung diterima oleh masyarakat ya. Jadi seperti itu untuk perbedaan penelitian dan pengajaran. Jadi banyak teman-teman yang harus dipelajari, tetapi cara mempelajarinya itu adalah memberikan pemahaman, bukan menghafal materi eh, dengan misalnya membuat catatan-catatan penting itu lebih baik. Pemahaman yang paling penting itu memberikan teman-teman mampu modal untuk menganalisis setiap soal ya. Itu untuk Dharma penelitian. Nah, untuk Dharma pengabdian sama saja dengan Dharma penelitian ya. Cuma bedanya ya yang diminta misalnya adalah pengabdian. Misalnya ini juga biasanya kasus ke kasus ya. Kasus soalnya kasus, jawabannya juga kasus ya. Kasus juga. Jadi nah di sini butuh analisis untuk menemukan jawabannya ya. Nah, nah, misalnya contoh kita buat dari Dharma penelitian tadi kasusnya sama. Misalnya ada sebuah daerah dengan rata-rata masyarakat warganya berprofesi sebagai budidaya ikan, misalnya ya, ikan bandeng. Nah, kemudian tetapi selama ini hasil budidayanya itu langsung dijual ke pengumpul sehingga nilai ekonominya tidak terlalu tinggi ya. Nah, jika ingin melakukan pengabdian, apa yang cocok? Sama kasusnya, tetapi tadi diminta penelitian, banyak mengembangkan misalnya website penjualan berbasis digital. Tapi kalau di pengabdian ingat pelatihan ya, misalnya pelatihan pembuatan penelitian pengolahan
abon berbahan dasar ikan bandeng. Ah, itu cocok ya supaya nilai jual tadi ikan itu meningkat. Itu artinya ada pengabdian di dalamnya dalam bentuk pelatihan. Jadi warga dilatih untuk membuat, mengolah ikan bandeng tadi yang ditangkap tidak langsung dijual, tapi diolah kembali dari bahan mentah menjadi bahan jadi, supaya nilai jualnya meningkat atau nilai ekonominya meningkat. Ah, biasanya judulnya seperti itu. Misalnya judulnya pelatihan pembuatan abon berbahan dasar ikan bandeng dengan kualitas, dengan daya tahan yang tinggi apa dan sebagainya. Teman-teman nanti bisa perhatikan di pilihan-pilihan. Nah, jadi jangan sembarangan belajar etika dan tridharma. Harus fokus pada poin-poin yang sudah diatur ya. Jadi terutama di etika juga itu banyak hal yang terkait masalah etika. Di pengajaran penelitian juga ada yang normatif sebenarnya, tetapi oh sorry, di pengajaran ya. Normatif ke normatif ya, tetapi kalau mau dapat skor yang bagus ya tentunya diberikanlah tambahan-tambahan, apa, tambahan materi, seperti jenjang karir dosen, peskoran Sinta, dan angka kredit ya teman-teman, bagaimana dan kenaikan jabatan misalnya apa syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Itu yang sifatnya normatif-normatif. Nah, ingat teman-teman, batasi cara belajar teman-teman, tanpa harus, karena jangan sampai teman-teman belajar sesuatu materi yang tidak muncul, ya, gitu. Jadi kita harus memang buat targetan dengan belajar daripada SKB-SKB yang pernah muncul, dengan melakukan prediksi-prediksi terhadap SKB di tahun 2024. Oke, terima kasih teman-teman. Itu yang sempat Uncle sampaikan di video kali ini. Semoga memberikan manfaat. Ingat teman-teman, tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman menjadi ASN di tahun 2024 ini kecuali tiga perkara ya. Yang pertama, rasa malas dari belajar. Yang kedua, lalai terhadap doa. Yang ketiga, sombong terhadap takdir. Oleh karena itu, senantiasa belajar, senantiasa berdoa, dan serahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.